Oke ya, kita lanjut untuk soal nomor 41. Di sini nomor 41 mengatakan bahwa tegangan rata-rata dari arus bolak-balik itu sama dengan 0. Nah, ini bernilai benar. Alasannya kenapa? Kok benar? Nah, ini kita bicara arus bolak-balik ya. Oke, jadi dimana kita tahu bahwa untuk arus bolak-balik ya, untuk AC itu mempunyai grafik seperti ini untuk V-nya ya. Set. Makanya kenapa untuk persamaan gelombang dari V itu sama dengan V maksimum dikali sin omega T gitu ya. Nah, untuk V karena walaupun sebanding ya, tapi kita anggap nggak sama karena biar ada bedanya ya. Misalkan untuk I-nya seperti ini, seperti ini juga. Set. Maka kita punya persamaan I sama dengan IM sin omega T. Nah, di mana? Di sini karena berhubung kita bicara satu gelombang penuh bolak-balik, maka V rata-ratanya sama dengan 0. Kenapa? Karena V rata-rata itu artinya berarti jumlah bagi banyak kan. Berarti jumlahnya per sesuatu sama dengan 0, di mana sigma V-nya itu sama dengan 0. Kenapa? Karena kalau kalian lihat ya untuk tegangan atau I-nya juga boleh nih. IR-nya sama dengan 0 juga, sigma I per sesuatu sama dengan 0. Dan di mana sigma I-nya ini sama dengan 0. Alasannya kenapa? Kalau kita jumlahkan untuk bagian atas dan bagian bawah, ya, misalnya di sini dijumlahin, terus sama di sini dijumlahin, maka hasilnya kan 0, ya. Gitu. Makanya alasannya kenapa kok jawabannya 0, karena kalau ditotalin semuanya jawabannya 0. Nah, jadi ini benar. Nah, terkecuali mungkin ada yang mengira bahwa mungkin rumus ini berlaku ya untuk 2 dikali V maksimum per P. Nah, untuk rumus yang ini jadi kalau ibaratkan benar-benar harus nyari tegangan rata-ratanya, ini adalah VR jika setengah gelombang. Jadi kalau misalnya kita dari gambar yang ini, misalnya kita gambar yang tegangannya aja misalkan ya, karena di sini ngubungnya tegangan, maka yang kita pakai cuma yang ini doang nih. Dari sini ke sini doang. Jadi rata-rata itu dari sini ke sini doang. Sama juga untuk rumus yang IR sama dengan 2 I maksimum per P. Ini juga sama. Kasusnya adalah IR jika setengah gelombang alias enggak bolak-balik gitu loh. Jadi kalau kita bilang juga untuk wilayah yang dipakai adalah cuma dari sini ke sini doang. Jadi enggak sampai bolak-balik gitu ya. Oke. Nilai rata-ratanya betul. Nah, kemudian yang kedua pernyataannya, let's check. Untuk mengukur besarnya tegangan dan kuat arus listrik bolak-balik atau AC digunakan nilai efektif atau root mean square. Nah, di sini betul ya. Karena berhubung bolak-balik, kita nggak tahu aslinya berapa. Nah, nilai yang dibaca oleh alat ukur listrik AC itu adalah nilai V efektif sama dengan V maksimum per akar 2 nilainya gitu. Jadi untuk besar nilai maksimumnya nilai efektifnya itu setara dengan V maksimum per akar 2 kalau dibikin persamaan. Cuman kalau dalam alat ukur itu nilai yang dibaca oleh alat arus listrik yang kita baca itu adalah nilai efektifnya. Ya, jadi efektifnya berapa sih? Gitu. Sedangkan untuk maksimumnya mah ada. Jadi yang dibaca itu adalah hanya V efektif. So berarti betul, ya. Nah, tapi nilai rata-rata tegangan dan arus bolak-balik adalah 0, ya betul. Untuk mengukur besarnya tegangan digunakan nilai efektif, betul juga. Tapi hubungan nggak? Ya tidak. Jadi untuk nomor 41 jawabannya adalah yang B. Karena tidak menyatakan hubungan sebab akibat, walaupun dua-duanya benar ya. Jadi gitu. Untuk V efektif sama dengan Vm per akar 2 ya.
Oke ya, setelah saya cek ya memang benar ya, takut saya salah. Jadi saya cek ulang dulu di buku saya, dan ternyata betul ya. Oke, yaudah kita lanjut ke soal nomor 42. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 42. Gelas atau mangkuk dari kaca dapat retak atau pecah ketika diisi air panas secara tiba-tiba, betul ya. Bagian dalam gelas yang diisi air panas secara mendadak memuai lebih cepat dibandingkan dengan bagian luarnya, betul juga ya. Nah, ini alasannya kenapa kok sama-sama betul. Oke, selesai ini kan berarti karena ada hubungannya dengan panas, kenapa kok bisa pecah gitu ya? Karena ini ada hubungannya dengan yang namanya pemuaian. Oke. Nah, di mana di sini karena berhubung gelas dan mangkok itu adalah sesuatu yang 3 dimensi. So, di sini rumus pemakaian yang kita pakai adalah Vt sama dengan V0 ditambah delta V. Nah, berhubung karena ini kan diisi ya, ceritanya kan diisi. Oke, lah selesai kita pakai gelas saja. Kan gelas ini kan ada bagiannya ya, ada bagian dalam dan bagian luar. Nah, sehingga inilah bagian kacanya. Nah, sekarang kalau bagian dalam, ini bagian dalamnya, dan ini adalah bagian luarnya. Nah, sekarang gini, bedakan ketika kalian mengisi air panas secara perlahan dengan mengisi air panas secara tiba-tiba. Jadi, diisi air panas tiba-tiba itu kayak ibaratkan kalian nuangkan sesuatu langsung diisi, cus gitu aja, tanpa pelan-pelan. Itulah yang menyebabkan dia bisa pecah. Alasannya kenapa? Karena ketika kita misalkan nih, karena berhubung dari persamaan ini maka volume awalnya sama ya untuk gelas dan mangkok, maka bedanya tipis ya. Jadi kita bisa abaikan untuk perbedaan volume awalnya. Oke, berarti sebanding dengan yang namanya delta V. Sehingga kalau misalnya Vt-nya kita naikkan atau semakin besar, maka volume airnya pun makin besar. Sedangkan ketika kalau misalnya perubahan volumenya semakin kecil, maka volume airnya juga pasti makin kecil. Nah, sekarang ketika misalnya dan kita tahu bahwa rumus untuk delta V-nya itu sama dengan V0 dikali alfa dikali delta T. Berhubung variabel ini konstan, maka di sini juga kita bisa hubungkan lagi dengan apa? Delta V sebanding dengan namanya delta T. Nah, ini juga sama. Berarti ketika ini naik, maka ininya naik. Nah, tapi ketikanya ini turun, maka yang bawahnya delta V-nya juga turun. Gitu. Nah, berarti di sini langsung kita hubungkan dengan apa? Kita hubungkan bahwa Vt sebanding dengan delta V sebanding juga dengan delta T. Nah, sehingga ketika ini naik, ini naik, ini naik. Kalau ini turun, nilainya ini turun, ini pun turun. Nah, berarti dapat dikatakan bahwa ketika terjadi perubahan suhu yang besar, nah, di mana kan di bagian luar ini kan punya delta T, ini dalam ya, delta T dalam, dan untuk ini adalah delta T luar. Karena di sini kan kita ngebahas adalah suhunya ya, kita bahas suhunya karena diisi air panas tiba-tiba. Jadi awalnya mungkin belum panas, tiba-tiba jadi panas kan. Ini delta T luar. Sekarang karena berhubung di dalamnya terjadi pemanasan yang tiba-tiba, ya, sehingga di sini kita bisa katakan bahwa delta T di bagian dalam ini lebih besar daripada delta T bagian luar. Karena yang di dalam udah kena air panas duluan dibandingin sama yang di luar kan. Nah, sedangkan kalau misalnya kita bikin dia secara perlahan, maka tidak begitu beda. Nah, maksudnya tidak begitu beda untuk ukurannya. Tapi berhubung secara tiba-tiba, maka delta T dalamnya pasti lebih gede daripada delta T luarnya. Jauh. Sehingga menyebabkan apa? Kalau berdasarkan teori yang kita dapat dari sini, maka perubahan volume yang bagian dalam itu lebih besar daripada perubahan volume bagian luarnya. Sehingga menyebabkan volume terakhir untuk bagian dalam pasti lebih besar juga untuk volume terakhir bagian luarnya.
Namanya bagian dalam lebih gede dibandingkan sama bagian luar, otomatis yang dalam ngeberontak. Nah, karena berhubung ngeberontak, akhirnya ujung-ujungnya pecah. Gitu. Sama, ini kasusnya kayak misalnya kita manasin wadah, isinya air, kita panasin, air sama wadahnya itu lebih cepat muaian air, lebih cepat air yang lebih cepat memuai, lebih cepat mengembang si airnya dibandingin sama wadahnya. Sehingga volume airnya si air dengan volume airnya si wadah itu berbeda, lebih gedean si air. Ya udah, akhirnya ada yang tumpah kan. Nah, kalau itu ibaratkan kita tutup, mungkin dia akan maksa jedar gitu. Akan maksa banget keluar. Jadi kurang lebih seperti itu kasusnya, ya. Jadi gelas atau mangkok itu tiba-tiba pecah karena ini alasannya ya, karena pecahnya karena ini, sehingga pecah, ya. Sehingga pecah karena di bagian dalam, di bagian luarnya menahan bagian dalam. Terus bagian dalam gas berisi air panas secara mendadak memuai lebih cepat dibandingkan dengan bagian luarnya. Ya, kalau bagian secara mendadak, secara tiba-tiba iya. Tapi kalau misalnya secara perlahan itu ini tidak akan terjadi ya. Jadi kalau secara perlahan tidak akan terjadi perubahan seperti ini. Ya namanya drastis kan. Ketika ibaratkan dalamnya udah memuai, di luarnya belum memuai. Jadi karena berhubungan ada pernyataan satu atau premis pernyataannya benar dan premis dua atau sebabnya benar dan ada hubungan sebab akibat, maka jawabannya adalah yang A. Di nomor 42 jawabannya yang A ya. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 43. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 43. Suatu pohon memiliki ketinggian 4 meter dan seorang siswa bermassa 50 kg menaiki pohon hingga ke puncaknya dalam waktu 8 detik. Pernyataan manakah yang benar dengan diketahui bahwa G-nya adalah 10 meter per sekon kuadrat? Oke, energi potensial saat di puncak. Oke, berarti di sini kan kita bilang bahwa anggap aja ya, ini puncak pohonnya ya, pohonnya ini adalah puncaknya. Jadi orangnya tuh ada di sini. Nah, kurang lebih seperti inilah ya. Nah, ini bagian puncaknya dengan tinggi dari sini ke sini adalah 8 meter. Ya. Jadi ini adalah bagian bagian bawahnya. Bagian puncak pohonnya itu di sini. Nah, sorry kok 8 meter. 4 meter ya, sorry. 4 meter. Nah, jadi dia naik dengan massa orangnya adalah 50 kg. Nah, jadi dari sini ke sini tuh ada dalam waktu 8 sekon untuk T-nya ya. Jadi T-nya adalah 8 sekon. Kemudian untuk di sini berarti untuk ininya adalah hanya sama dengan 4 meter ya. Oke, nomor 1 kita cek. Nomor 1 energi potensial siswa di puncak. Berarti EP sama dengan MGH. Berarti EP-nya sama dengan 50 kali 10 kali 4. Berarti EP-nya sama dengan 2000 Joule. Oh, ternyata betul. Nah, biasanya kalau untuk satu betul ini kita ceknya harusnya ke 4 ya. Nah, untuk keempatnya, bukan kalau 4-nya salah, otomatis 4 salah, kemungkinan besar 2. Kalau nomor 4 salah, berarti nggak mungkin jawabannya 2 dan 4. Jadi tinggal sisa jawabannya 1, 2, dan 3. Atau 1 dan 3. Tapi di sini tetap kita bakal ceknya satu-satu ya. Oke. Yang kedua, katanya daya yang dikeluarkan siswa setara dengan 250 watt. Oke. P sama dengan W per T. Nah, di mana di sini untuk W-nya karena berhubung kita nggak pakai F sama dengan W sama dengan F kali S, di sini kita pakai delta EP. Karena dari bawah ini, dari orang yang ada di sini nih orangnya, dari orang yang di bawah sini sampai naik ke atas, itu terjadi perubahan energi potensial. Nah, EP2 dikurang EP1. Jadi EP1 itu yang di bawah, EP2 yang di atas. Jadi ini posisi 2, ini posisi satunya ya. Oke. Jadinya berarti MGH2 dikurang MGH1. Sehingga W-nya sama dengan 50 kali 10 kali 4 dikurang 50 kali 10 kali 0. Berarti jawabannya adalah 2000 Joule. Nah, tinggal kita masukkan ke sini. Berarti P-nya sama dengan 2000 per T-nya adalah 8 sekon. Jadi jawabannya berapa tuh? 2000 dibagi 8. 250 Joule per sekon atau 250 watt ya. Nah, berarti
Benar nggak? Oke, nomor 2 betul lagi. And then nomor 3 ya. Nomor 3. Tidak ada energi kinetik saat mencapai puncak, betul ya? Karena kenapa? Karena di EKP pun di puncak setengah M kali VP kuadrat, berarti EKP-nya sama dengan setengah dikali 50 kali 0 kuadrat. Berarti EKP atau EK di puncak itu sama dengan 0 Joule. Ya, jadi tidak ada energi kinetik. 1, 2, dan 3 benar, maka jawabannya bisa antara A atau E. Depends on nomor 4-nya apa. Oke, untuk nomor 4-nya, katanya energi kinetik siswa adalah 1000 Joule. Oke, nah untuk nomor 4 ini pernyataan yang agak sedikit ambigu ya. Sedikit ambigu, kenapa? Karena kalau misalnya energi kinetik siswanya ini ditanya di keadaan mana. Oke, let's say kalau misalnya di keadaan paling bawah dengan beranggapan ini tergantung juga ya gerak sama orangnya kayak gimana. Jadi misalkan ya, kan di sini dia bilang bahwa seorang siswa naiknya ke atas ke puncak dalam waktu 8 detik. Nah, kalau misalnya dia beranggapan dengan GLBB ya seperti biasa, kalau GLB misalkan kita anggap dulu bahwa GLB dia. Maka di sini V sama dengan S per T, berarti V-nya sama dengan 4 meter dalam waktu 8 detik. Berarti ini setengah meter per sekon. Nah, dengan seperti ini, untuk EK-nya sama dengan setengah MV kuadrat, EK-nya sama dengan setengah kali 50 dikali setengah pangkat 2. Jadinya EK-nya sama dengan setengah 25 dikali 1/4. Nah, berarti EK-nya sama dengan 6,25 Joule. Ini semisal kalau GLB ya. Jadi seolah kalau misalnya dia naik ke atas itu dalam keadaan stabil. Jadi di awalnya tetap 0 ya karena belum bergerak. Nah, setelah bergerak dia berjalan dengan kecepatan atau memanjat dengan kecepatan 0,5 meter per sekon ya. Sampai ke atas barulah dia berhenti. Nah, makanya kenapa di sini EK puncak ketika sampai puncak energi kinetiknya 0 karena kecepatan di puncaknya 0 karena dia berhenti kan. Oke. Jadi di sini GLB kalau jadi ibaratkan sepanjang jalan itu sebenarnya ada energi kinetik sebesar 6,25 Joule. Nah, itu kasusnya kalau GLB. Kalau kalau misalnya di nomor 4 ini kasusnya adalah GLBB, itu lain hal lagi. Kalau kasus yang keempatnya adalah GLBB, maka di awal ini pasti ada kecepatannya sehingga semakin melambat sampai berhenti. Itu konsep dasarnya. Berarti Vt sama dengan V0. Nah, V0 ditambah 2 kali A kali S. Di sini 0, V0 ditambah 2 kali. Nah, di sini menganggap bahwa apa yang ada di sana, di atas sana tuh dengan ini juga 10. Dengan yang namanya S-nya adalah 4. Jadi, ini VT kuadrat ya. Oke. Jadinya ini V0 kuadrat. Berarti di sini V0 kuadratnya setara dengan yang namanya. Nah, berhubung ini kita naik berarti melawan arah gravitasi ya. Jadi, min 20 sampai 4. Nah, atau di sini nanti ini beranggap bahwa sebenarnya GLBB-nya kayak seolah-olah mengikuti gaya berat ya. Mengikuti gaya berat. Ini GLBB versi 2 deh saya bilang. Sehingga jadinya minus 80. Oke. Nah, minus 80 ya wajar ya. Karena kan ini jadi minus V0 kuadrat minus 80. Berarti V0 kuadratnya sama dengan 80. Nah, misal di sini kan kita tahu bahwa di atas adalah sekian. Nah, bagaimana kalau yang di awal setengah MV kuadrat? Berarti EK-nya sama dengan setengah dikali dengan yang namanya 50 dikali 80 pangkat 2. Catat ini 25. Berarti EK-nya sama dengan 25 dikali 6400. Berapa tuh 25 dikali berapa tuh? 25 dikali ini 80-nya bukan 80 kuadrat ya. Ingat udah kuadrat berarti dikali 80 aja. Gak usah ada pangkat 2 lagi. Sehingga jadinya 25 dikali 80 aja. 25 kali 80. Jawabannya 2000 Joule. Oke, jawabannya adalah 2000 Joule. Nah,
Misalkan lagi, kalau misalnya ini GLBB versi pertama, yang kalau misalnya di sini kita anggap ini di awal ya. Nah, oke. Berarti VT-nya sama dengan V0 ditambah 2AS, di mana untuk VT-nya sama dengan V0 ditambah A kali T, 0 sama dengan 0 sama dengan V0-nya itu adalah yang ditanya, dengan A-nya adalah itu yang ditanya, dengan apa namanya? Butuh waktu 4 detik ya. 8 detik. Nah, di sini kan nggak ada ya untuk V0-nya ya. Bisa pakai rumus yang ini ya. Untuk pakai rumus ini bisa pakai rumus yang ini. S sama dengan V0 kali T. Tapi di sini untuk S-nya berarti V0-nya juga nggak ada ya. Nah, misalnya kita masukin ya, tetap setengah AT kuadrat. Di sini kita mau nyari A-nya juga nggak ada. Atau V0-nya juga nggak ada ya. Jadi tetap bakal pasti dalam persamaannya kayak misalnya kayak misalnya kita pakai yang VT dulu deh. Kita pakai dulu yang VT sama dengan V0. Jadi ini kemungkinan besar ini fix salah ya untuk yang nomor 4. Jadi jawabannya adalah yang A ya. Untuk 1, 2, dan 3 benar, jawabannya adalah yang A. Karena nomor 4 ini kemungkinan besar dari GEL kita ibaratkan ini yang 4 yang versi pertama GEL-B-nya alias sepanjang dari dia naik dari bawah naik ke atas itu ada energi kinetik sebesar 6,25 Joule. Di bawahnya diam, di atasnya diam. Nah, kalau misalnya dia dari bawah mulai bergerak sampai dia sampai dia di atas dengan mengikuti dia bergerak dengan melawan arah dengan percepatan berlawanan dengan arah gravitasi yaitu minus 10, maka jawabannya tetap salah kan, harusnya 2000 Joule. Nah, tapi misalkan dia bergerak dengan percepatan yang dimiliki oleh dia gitu ya. Nah, ini A-nya gimana? Nah, sebenarnya A-nya ini bisa kita cari dengan cara apa? Berhubung ya, karena di sini kita bisa pakai rumus ini juga nih. Misalkan sigma F sama dengan M kali A. Ya. Sigma F sama dengan M kali A, di mana untuk gaya yang dia lawan sebenarnya sebesar dengan gaya gravitasi, yaitu adalah M kali G sama dengan M kali A. Ternyata A-nya sama dengan G ternyata. Jadi gitu ya. Jadi ternyata A-nya sama dengan G. Sehingga kalau kita masukin berarti VT-nya sama dengan 0 sama dengan V0 dikali ditambah 2 kali min 10 ya, seperti itu. Kurang lebih untuk GLBB yang versi yang pertama ini, kalau kita masukkan seperti ini ya dengan hukum 2 Newton, balik lagi ke sini. Tapi kalau emang mau ngerjain seperti tanpa sigma F sama dengan M kali A misalnya, tanpa sigma F kali M kali A ya, jadi ngikutin ini berarti yang untuk yang versi yang ini sama aja kalau sigma F sama dengan M kali A, sehingga A-nya sama dengan G ya, minus G gitu. Oke, berarti kalau misalnya untuk ini ya susah makanya nyarinya kalau untuk yang ini. Berarti kan VT sama dengan V0 tambah AT. Tapi berarti A-nya sama dengan delta VT dikurang V0 per T. Tapi berhubung ini kan berarti ini sama dengan min V0 per T. Kalau kita masukkan ke dalam rumus yang S sama dengan V0T gitu ya. V0 kali T dikurang atau di plus setengah AT kuadrat, maka V0 kali T, di sini masukin S-nya 8 ya. S-nya 4 sama dengan V0-nya adalah V0 dikali T ditambah setengah dikali min V0T dikalikan dengan T kuadrat. Coret. Berarti ini 4 sama dengan, nah di sini kan berarti V0 dikalikan dengan T-nya 8 ditambah setengah dikurang setengah kali V0 dikali 8. Sehingga di sini kita peroleh bahwa untuk ini dilanjutinnya ke sini aja ya. 4 sama dengan 8 V0 dikurang 4 V0. Sehingga ini jawabannya adalah 4 V0. 4 berarti V0-nya sama dengan 1. Alias berarti V0-nya malah 1 meter per sekon kuadrat nih. Ya. Kemudian kalau untuk V-nya seperti ini, ya kan? Berarti di sini kalau untuk energi kinetiknya sebesar segitu, setengah
dikali M kali V kuadrat, berarti EK sama dengan setengah kali M-nya adalah ini kalau kondisi di bawah dengan dia mempunyai percepatan tersendiri ya, tanpa melawan ini M-nya adalah 50 dikalikan dengan 1 kuadrat. Jawabannya 25 Joule. Tetap aja salah gitu. Jadi di sini berarti untuk yang kalau yang 1000 Joule salah jawab salah ya. Tapi kalau bisa mungkin ini dispesifikkan lagi energi kinetik siswa di mana gitu ya, untuk memperjelas aja. Takutnya mungkin di sini kan nggak dikasih tahu jenis geraknya apa yang terjadi. Apakah dia cuman kayak polos naik aja, yang penting dia ngelawan supaya bisa naik aja, yang dengan melawan arah gravitasi ya kan, sehingga hanya sama dengan min g. Kemudian atau dengan dia bergerak dengan kecepatan konstan akibat gaya gravitasi jadi karena dia melawan arah gravitasi sehingga dia bergerak dengan kecepatan konstan, yang penting bisa nyampe, atau yang kayak gimana. Tapi ternyata pas kita cek, ternyata jawabannya nggak ada yang sama sekali ya. Ya udah, berarti 4-nya tetap salah, so jawabannya A. Oke, kita lanjut ke soal nomor 44. Oke, kita lanjut ke nomor 44. Nah, di sini cuma ngecek aja 1, 2, 3, dan 4 kayak tadi. Untuk nomor 43 ya. Perhatikan rangkaian kapasitor di atas, pernyataan manakah yang benar? C1 dan C3 disusun seri, salah. Nah, kenapa disusun paralel ya? C2 dirangkai paralel dengan sumber tegangan V0. Kita cek. Set. Seri. Salah. Harusnya seri ya. Harusnya yang benar yang seri. Kemudian kalau ini harusnya paralel, karena posisinya tuh kalau dibikin sendiri ya, kalau dibikin sendiri tuh begini sebenarnya. Set. Ini baterainya ada 2 gitu ya. Kemudian kalau kita bikin tuh di sini ada kapasitor. Kemudian di sini ada cabang nih. Ini kapasitor. Ini kapasitor lagi. Gitu ya. Nah, sehingga ini cabangnya begini. Ini adalah V-nya. Ini adalah V0. Ini adalah C2. Ini adalah C3 dan ini adalah C1. Ternyata C1 sama C3 disusun paralel kan, benar kan? Gitu. Jadi C1 dan C3 disusun paralel, C2 dengan ininya disusun seri, kemudian C2 dirangkai seri dengan kapasitor yang C3, nggak ada hubungannya karena C2 sama C3 itu adalah terpisah. C3 dirangkai paralel dengan kapasitor C1, betul. Karena berhubung 4 doang yang benar, jawabannya adalah yang D. Gitu. Wah, dapat yang lagi gampang nih ya. Oke, jadi nomor 44 jawabannya adalah yang D. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 45. Oke, sebelum kita lanjut ya, mungkin kalian mungkin nyari soal ini dan jawabannya mungkin dari sumber lain. Nah, tadi sebelumnya saya juga ada cek ya, untuk ada cek takutnya nanti ada yang nanya, kok ada yang jawabannya C2-nya sama V0-nya disusun paralel. Nah, ini saya agak aneh. Kenapa? Even though walaupun misalnya kita punya rangkaian listrik seperti ini ya, biasanya kan kalau kita nyusun rangkaian listrik deh kayak biasa. Set. Misalkan seperti ini. Set. Gini ya. Set. Even though ya, ini adalah V-nya, ini adalah R1, R2, R3, R4. Sebenarnya untuk secara keseluruhan ini rangkaiannya disusun apa? Disusun seri. Karena kenapa? Masih satu jalur. Set gitu ya. Jadi kalau ibaratkan ini kita bikin arah arus listriknya kan dari sini. Nah, ini ke sini. Ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Gitu ya. Nah, ini juga sama untuk 44. Ada arah arusnya misalkan begini. Set ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, barulah lagi ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Satu arah nih sama sini. Harusnya seri ya, bukan paralel. Ya, even tuh bentuknya begini, ya. Even tuh bentuknya V sama di sini bentuknya paralel. Terkecuali kalau misalnya kita mau menghitung, nah even tuh ya, baru kita misalnya nih
Nah, misalnya kecuali kalau misalnya mau mengukur tegangan, nah baru kalau mengukur tegangan itu harus emang paralel dengan yang mau diukur. Sedangkan di sini V0-nya kan di awalnya kan. Jadi dengan sumber tegangan V0 itu tetap bisa pakai seri. Ya, salah. Terus juga ini sebenarnya untuk dua rumus ini nih sebenarnya sama ya. Identik lah kita bisa bilang. Kalau untuk yang di sebelah kiri, kalau misalnya seri kan, kalau seri atau paralel atau mungkin nih saya cari dulu ya bentar ya. Oke, jadi seperti ini ya untuk rumus-rumus rangkaian kapasitor dan rangkaian listrik hambatan seperti biasa ya. Nah, sebenarnya kalau kalian perhatikan tuh rumus yang mana yang identik, coba dilihat. Untuk tegangannya sama persis ya. Untuk tegangannya sama persis. Nah, untuk muatannya ini sebanding dengan arus ya, karena kita tahu bahwa I itu sama dengan Q per T gitu ya. Sehingga I ini bakal sebanding dengan Q. Jadi kita bisa hubungkan seperti itu ya. Nah, untuk kapatansinya barulah berubah. Nah, untuk penghitungannya aja yang beda. Kalau seri itu adalah kayak paralel. Tapi kalau untuk untuk paralelnya kapasitor itu adalah serinya si hambat resistor. Nah, tapi kalau tetap dilihat ya, even tuh walaupun misalnya kan kalian lihat ya. Ini cara ini menghubungkan adalah seri karena satu ini ya, satu garis. Nah, ini pun juga sama, ini masih termasuk satu garis. Udah berarti kalau secara definisi ini berarti ini adalah seri gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 45. Yuk. Oke. Nah, untuk soal nomor 45, pada cermin cekung bila benda diletakkan berjarak lebih besar daripada jari-jari kelengkungan cermin, pernyataan manakah yang benar? Oke, berarti di sini ingat ya, karena berhubung bendanya diletakkan di tempat yang lebih besar daripada jari-jari kelengkungan cermin, nah ini tidak menandakan bahwa kalau jauh banget gitu ya. Jadi di sini karena berhubung tidak ada angka, so kita apa? Pakai teorinya pakai teori ruang saja ya, dibandingkan sama menggunakan teori gambar ya. Kita pakai teori ruang. Ini adalah pusat ini adalah fokus, dan ini adalah 2 kali fokus. Dan di mana ini adalah R-nya. Oke. Jadi pembagian ruangannya seperti ini. Ini 1 ya. Ini adalah 1. 1, 2, 3, dan 4. Atau mungkin pakai warna biru aja ya, atau warna oranye lah yang berbeda. 1, 2, 3, dan 4. Nah, katanya bendanya itu ada di lebih besar daripada jari-jari kelengkungan cermin. Berarti R bendanya ini adalah 3. Itulah informasi yang kita dapat. Nah, berarti kalau ruang bendanya ada di 3 dan kita menggunakan teori apa? Teori kita ada yang kita pakai adalah aturan ruang. Nah, aturan ruangnya seperti ini. Maka ruang benda ruang benda ditambah ruang bayangan ya, ditambah ruang bayangan itu sama dengan 5. Ya. Berarti kalau misalnya kita masukkan ruang bendanya 3, maka ruang bayangannya supaya hasilnya 5 ya kita masukin 2 gitu ya untuk ruang bayangannya. Nah, dari sini berarti kita dapat bahwa ruang bayangannya sama dengan 2. Oke, habis itu kita pakai teori apa lagi? Nah, yang pertama adalah membandingkan ruang bayangan dengan ruang benda. Ya, dengan ruang benda. Oke, berarti ruang bayangannya kan 2, ya kan? Terus ruang bendanya 3. Nah, karena berhubung lebih kecil, jadi kalau lebih kecil itu artinya berarti diperkecil. Oke, diperkecil. Ternyata bayangannya lebih kecil daripada bendanya, betul. Kemudian kita bandingin R bayangan itu sama cerminnya. Ada di mananya cermin? Oke. Ada di mana? Di depan, ya. Jadi untuk bagian menyatakan depan sama belakang itu, kalau yang di belakang itu saya kasih daerah arsirnya ya. Jadi di sini di bagian belakangnya. Kalau di sini bagian depan.
Karena berhubung di depan itu adalah sesuatu yang nyata, dan kemudian pasti kalau nyata itu pasti terbalik. Nah, jadi kalau misalnya jawabnya nomor 2 itu benar, maka jawab nomor 3 itu benar. So, nomor 2 benar, 3 benar. Bayangan benda akan berada di antara pusat kelengkongan dan titik fokus. Nah, ruang bayangannya ada di nomor 2. 2 itu di antara fokus dan jari-jari. Betul. Jadi karena berhubung jawabannya betul semua, maka jawabannya adalah yang A. Ya. Oke. Ini kalau misalnya bendanya benar ada di sesuatu tempat yang masih bisa ini ya, ada di ruang 3. Tapi misalnya benar-benar jauh banget. Nah, tapi BTW sebenarnya ini ada lagi sebenarnya tambahan. Ini 1,5. Ini adalah 2,5. Dan ini adalah 3,5. 3,5 ini adalah untuk benda tak hingga ya. Jadi kalau misalnya di tempat tak hingga alias lebih besar daripada jari-jari kelengkungannya, maka jatuh bayangannya tuh ada di oke, ini misalkan tambahan aja ya. Kalau ruang bendanya itu adalah 3,5, maka ruang bayangannya itu sama dengan 1,5. Nah, karena berhubung ini berarti ini diperkecil juga. Nah, diperkecil dan berhubung ada yang masih di depan adalah nyata terbalik. Nah, nyata terbalik. Cuma permasalahannya karena nyata terbalik, terus bendanya ada di titik fokusnya sendiri, maka jawabannya kan agak nggak aneh ya. Masa 2, 3, dan 4? Harusnya kan 1, 2, 3, dan 4. Jadi di sini karena berhubung nggak dikasih tahu, nggak dianggap tak hingga ya, benar-benar jauh banget enggak. Jadi intinya jarak bendanya masih di cakupan yang masih bisa dilihat lah gitulah. Jadi di bendanya masih jatuh di nomor 3. Oke, bukan di nomor 3,5. Ya, jadi ini kita nggak usah pakai. Tapi saya cuma ngasih tahu aja kalau jarak bendanya tak hingga itu ada bayangannya seperti itu. Jadi gitu aja ya. Nah, oke, jadi sekian untuk pembahasan fisika SIMAK UI tahun 2018 dengan kode 416. Oke, jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan sampai jumpa di next video. Oke, bye-bye.